Oke, sekarang sudah jam sudah jam 20.32 ya. Ini sudah malam dan ini yang SCC yang bekas saya ganti dengan yang hijau itu ya, yang lithium, yang PWM lithium itu. Ini sekarang ada voltasenya di baterainya itu 11 volt sudah turunnya. Ini arus output yang untuk lampu DC. Untuk lampu DC saja. Ini inverternya nyala. Sempat saya nyalainnya untuk nyalain TV tok ini kabelnya. Terus ini baterai voltasenya di 10,9. Oke, kita matiin dulu ya karena sudah drop. Ini biasanya saya stop di jam 9 itu, tapi ini sudah jam 8.32 ya, jam 8.32, jadi udah biasanya jam gini udah mati. Jadi kita cabut, terus kita pindah ke stop kontak yang biasa itu. Terus ini temperaturnya 30,7 ya, panas-panas gitu, bikin lembab ya. Terus ini bebannya 2,1 karena ini lampu DC menyala yang di teras rumah. Ini dua ya, dua ini nyala, ini di dalam, di belakangnya ini di luar teras. Jadi ini yang menyala. Terus itu yang lampu AC ini sama yang di ruang dapur ini nyala semua ya, nyala semua. Oke, kalau yang di lampu belakang itu banyak ya, ada di dalam saja sudah 3, 1, 2 sama di sumur tadi nih yang di bawahnya itu. Jadi output DC nya ini langsung keluar karena ini ya kabelnya langsung masuk ke sini. Ini kabelnya, terus ini juga jumper. Sudah nyedot 2,1 ampere. Terus ini SCC nya saya suka karena monitornya lengkap, sudah ada nampilkan tanggal, jam, terus indikator baterai sama bebannya juga. Ini juga bisa di set ya, parameternya juga, bebannya juga bisa di setting, tes mode, pasang paspor, baterai manajemen, sama factory reset sama reboot. Nah, kalau untuk monitoringnya ini sejauh ini pakai PLTS nya untuk pakainya inverter itu dari pagi jam 9 sampai jam 12 masih tahan ya, cuman itu aja kalau memang dipakai. Kalau penuh biasanya sampai jam 10, 11 itu sudah penuh itu baterainya, jadi inverternya dikasih nyala. Tapi kalau pamannya kita pakai buat malam itu inverternya ya nggak terlalu sering, paling cuman kalau pamannya pakai kipas mati lampu kan ya pakai kipas. Tapi kalau nggak sering mati lampu nggak pakai, cuman fokus di lampu DC aja. Kalau khusus lampu DC itu full ya, ada di dalam rumah sama di luar rumah. Jadi ini diukur otomatis ke menu ini, ke menu waktu ya, waktu. Jadi saya setnya itu nyalanya itu jam 18, jam 6 sore ya, jam 6 sore. Terus matinya itu di jam 6 pagi. Nah, ini bisa di set sampai ke 2 sesi. Ini sesi 1 tadi, ini yang sesi 2. Kalau pokoknya jam 8 nya mati, terus jam 8 nya, jam 6 nya, 6 sore nyala, terus jam 6 pagi mati, terus
di siklus selanjutnya kalau pamannya jam 9 mau nyala lagi, ini di set jam 9 pagi, terus matinya sampai kapan guys? Pamannya sampai jam 3 siang gitu. Tapi saya nggak isi karena cuma satu sesi saja. Udah. Terus kita masuk ke kendalanya itu di panel surya itu saya pasang 200 watt. Bisa dibilang terlalu over menurut saya karena belum upgrade baterai. Baterai ini masih baterai lithium yang bekas itu, yang rakitan, belum upgrade sama sekali ya. Jadi sekitar masih saya pakai 20 amperan ya. Jadi jam 10 itu sudah penuh, kadang cepat ngisi. Jadi itu jam 11 sampai seterusnya itu jam 3 itu nggak kepake, sudah terbuang karena biasanya ini lampu indikatornya ini nyala merah. Kalau pamannya sudah penuh dia langsung cut off. Jadi kalau panel suryanya baterainya auto protect, jadi biasanya ini panel suryanya mati langsung pindah ke ini warning indikator. Nah, jadi biasanya untuk menghindari SCC-nya kalau pamannya baterainya auto cut off ya, penuh, jadi saya nyalakan inverternya nyalakan tok aja biar tidak nggak protect itu. Jadi nanti insya Allah ada upgrade dari baterainya kalau pamannya ada modal lagi ya, karena baterainya juga harganya nggak mahal, itu paling murah itu saya dapat 1,2, itu pun bekas. Jadi saya ragu juga kalau beli baterai bekas karena kurang tahu ya orang-orang sebelumnya itu pakainya caranya gimana. Jadi kan SOC-nya juga kita nggak tahu. Jadi kalau mau tahu harus datang ke tempatnya langsung baru bisa tes langsung. Kalau emang SOC-nya masih penuh ya, masih bagus, masih sekitar 95% atau 90% ya masih bisa dianggap value lah malahan. Tapi kalau pemain sudah di bawah 70 SOC-nya itu ya bisa dibilang mending beli baru ya. Terus sudah itu masuk di kendala di inverter lagi. Ini inverter saya pakai 300 watt tapi saya bisa pakai cuma 250 watt aja, itu pun nggak bisa di beban kejut. Kalau pemainnya saya pakai TV ini, TV tabung ya, pemainnya saya tes dulu. Ini saya pakai TV tabung dia mati, tapi kalau pemainnya baru dipakai itu mamanya TV-nya mati ya, terus baru dipakai, biasa kalau dikasih nyala inverternya itu kejutnya itu nggak bisa narik banyak, nggak bisa narik full 300 watt, jadi kadang protect mati sendiri, itu mati sendiri. Tapi kalau biasanya dikasih nyala terus dimatiin baru kasih nyala lagi, baru bisa mancing hidup TV-nya, karena kapasitor dalam TV-nya besar, jadi butuh daya banyak juga. Kalau kadang-kadang ini inverternya biasanya nggak kuat narik karena baterainya, mungkin saya coba untuk upgrade ke depannya juga untuk khusus baterainya ya, mungkin tambah kapasitor juga mungkin lebih bagus, karena siapa tahu baterainya yang nggak kuat narik, karena BMS yang saya pasang ini cuman 40 amperan yang 3 seri. Nah kayak gitu. Nah ini baterainya ini udah mulai lowbat ya, karena sudah mengatakan baterai ini itu 10,7 volt, jadi 10,5 itu sudah auto cut off dia. Indikatornya kayak gini. Jadi ini sudah ngangkat TV ini 80 watt. Ini udah baterainya udah ngedrop karena memang dari dulu itu saya pakai baterai bekas laptop ya, saya bongkar itu. Terus masalah ketiga itu bukan masalah sih, pendapat saya ketiga itu, pengalaman saya itu biasanya itu kalau pakai ini ya, inverternya dipakai lama itu biasa kipasnya tuh berisik sekali tuh, apalagi kalau pakai siang
bisa bunyi itu nyaring sekali. Tapi ini malam-malam ini nggak sering pakai ya, tapi kalau siang itu sering pakai, itu panas sekali. Jadi biasa kipas itu muternya kencang sekali, karena ini mengikuti sensor suhu ya. Jadi kalau suhunya di dalam panas itu sudah, kipasnya sudah kencang nyalanya. Tapi kalau rendah, kalau masih terlalu ini ya, terlalu hangat, tidak terlalu panas, itu dia nggak kencang amat. Jadi ngikut di beban sama suhu heatsinknya, temperatur suhunya kayak gitu. Terus untuk SCC nya lagi, balik ke SCC nya, kenapa saya pakai SCC yang ini, yang bekas ya, saya belinya ini bekas, nggak pakai SCC yang hijau lagi. Nah kayak gini ya, saya nggak pakai kayak gini lagi, bukan tanpa alasannya, pasti ada alasannya. Kalau menurut saya ini, untuk SCC ini ya, menurut saya bagus ya, cuman kekurangannya ini, kalau menurut saya itu monitoring indikatornya itu masih terbatas. Ini sudah menunjukkan baterai, indikator baterai ya, meskipun ini juga ada, tapi untuk ampernya itu keluarnya itu nggak ada di sini, Terus temperaturnya juga, SOC-nya juga, bebannya juga nggak ada. Nah itu yang paling penting yang saya mau, itu bebannya di ampernya itu berapa. Terus kalau umpamanya ini PV-nya ini enggak terlalu ini ya, enggak terlalu signifikan juga saya, tapi ini yang bisa dibilang bagus lah menurut saya. Ini charging energinya itu ditampung semua datanya ini dalam 1 bulan terakhir ya, 1 minggu, 1 hari, 2 hari terakhir, dan totalnya. Nah gitu. Ini saya sudah pakai sekitar kapan ya, ada 1 mingguan, 1 minggu saya sudah pakai. Jadi totalnya itu 3 kW sudah saya kumpulkan untuk charging ya. Kalau dischargingnya itu baru 2,9 kW, itu dihitung dari load beban keluaran yang ini di sini aja. Tapi kalau untuk inverter dia nggak ngikut di sini. Terus PV-nya juga, ampernya juga saya butuh. Nah itu di sini dia nggak ada, cuman menampilkan voltase baterai, panas surya, charging rendah, charging tinggi, voltase rendah, voltase tinggi untuk baterai, sama bebannya. Untuk bebannya, voltase bebannya, sama program. Itu aja sih kayaknya. Simpel itu, memang simpel itu ya. Seharga berapa ya, 80-an ini, 80 ribuan ya, bisa bilang bagus lah. Tapi kalau menurut saya, oh iya satu lagi, minusnya dari ini tuh, ini USB nya nggak ada, terus ini ada, itu yang sayangkan ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak terlalu butuh juga. Terus ini cuma 20 ampere, ini 40 ampere ya, minus 20 ampere, malah downgrade ya menurut saya. Tapi nggak apa-apa lah, cuman PV 200 watt ini udah lumayan bagus ya. Ini bisa baru berapa ya, baru 2 bulanan 3 bulanan saya pakai ini, masih segel juga, masih belum pernah saya bongkar. Ini masih baru ini. Cuman minusnya itu, dosnya udah nggak ada, udah saya buang ya. Siapa tahu bisa saya jadikan hadiah buat teman-teman nanti. Tapi ya kalau ada yang mau, silakan. Terus udah itu masalahnya udah itu aja sih, nggak ada lagi minusnya. Cuman untuk
pengalaman saya. Jadi untuk tahap selanjutnya mungkin saya bakal upgrade baterai mungkin, atau upgrade inverternya, atau mungkin saya mau ubah sedikit. Ini rencana saya mau pindah inverternya ke belakang ya, ke samping rumah itu, biar nggak terlalu berisik kayak gitu ya. Dia suaranya memang nggak kentara kalau malam-malam karena kan dingin, tapi kalau siang bukan main suaranya, nyaring kayak lebih kenceng suaranya ini kipas inverternya daripada yang kipas saya putar barusan itu. Ini lebih kencang ini suaranya. Ini mereknya Gaia ya, saya belinya juga bekas ini saya belinya bekas. Ini sudah pure sine wave, jadi aman untuk TV, aman juga untuk kipas angin, cas HP ya, cas iPhone. Saya biasa cas iPhone pakai ini inverter. Saya kalau penuh ya, kalau penuh baterainya panas suruhnya, jadi saya cas ini. Udah segitu aja review untuk PLTS rumahan saya ya. Ya siapa tahu ada kekurangan yang bisa ditambah. Ini kedepannya saya mau ke belakang, saya mau buang ke belakang, taruh ya, maksudnya saya mau taruh ke belakang biar nggak berisik. Jadi ada tips buat kalian nanti caranya gimana biar nggak ribet untuk ini on off nya, terus outputnya juga gimana, terus pengkabelannya juga gimana. Jadi kawan-kawan bisa tahu nanti saya bagikan. Oke, thank you guys. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam.